Halo pemirsa, pembunuhan seorang bidan di Situbondo, Jawa Timur yang dilakukan sang suami dipicu sakit hati. Korban yang sudah 15 tahun dinikahi dibunuh di tempat kerja. Saya, Rian Kaputra, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam sergap. Manggi padat merayap. Gelombang 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 untuk jajaran kuda. 86. Seorang pria pengendara motor tewas ditabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu. Keluarga histeris saat jasad korban dievakuasi. Keluarga histeris melihat jasad Ihsan Kari, anaknya yang tewas tertabrak kereta api perintis Aceh Cut Mutia di Desa Gelumpang Sulu Timur, Dewantara, Aceh Utara. Warga berupaya menyelamatkan korban. Kecelakaan berawal saat pria 33 tahun ini melintas dengan sepeda motornya di jalur kereta api tanpa palang pintu. Tak menyadari kereta datang, korban tertabrak dan terseret hingga 20 meter. Keterangan yang diambil dari masinis pengendara sepeda motor dalam jarak 5 meter tiba-tiba melintas sehingga tidak dapat dielakkan kembali karena kereta api tidak dapat berhenti secara tiba-tiba sehingga mengakibatkan pengendara sepeda motor itu meninggal dunia. Jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit dan dimakamkan di pemakaman umum Desa Lancang Barat. Warga berharap palang pintu kereta api segera dipasang karena perlintasan tersebut sering terjadi kecelakaan. Dari Aceh Utara, Muhammad Jafar Yusuf, iNews melaporkan. 4 penumpang mobil tewas akibat ditabrak kereta di perlintasan tanpa palang pintu di Probolinggo, Jawa Timur. Evakuasi korban yang terjepit berlangsung dramatis. Warga berupaya mengevakuasi 4 penumpang mobil yang terjepit usai tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Desa Bayeman, Probolinggo, Jawa Timur. Keempat korban tewas di lokasi. Tabrakan berawal saat mobil yang berpenumpang 4 orang tak menyadari datangnya kereta Logawa jurusan Purwokerto, Jember. Diduga sopir tidak paham posisi rel yang sejajar dengan jalan raya. Minibus tertabrak hingga terseret 20 meter. Ini wis tabrakan itu Mas Agus. Tidak ada palang pintunya itu, Pak? Nggak ada sini. Mobil ini sempat berhenti, Pak? Enggak? Oh ya terus mungkin tidak kelihatan wis Mas. Mau kemana katanya? Ke Tambak mungkin. Isi berapa orang? 4 orang ya? Yang meninggal berapa? Meninggal semua itu 4 orang itu. Warga masih belum luar kota kok ya? Luar kota. Ya. Berarti tidak tahu situasi sini. Ya. Ini perlintasan tanpa palang pintu? Tanpa palang pintu. Keempat korban tewas dievakuasi ke RSUD Tongas. Kecelakaan kerap terjadi di perlintasan kereta tanpa palang pintu. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi melaporkan. Kabur dari kejaran polisi, mobil bandar sabu menabrak sejumlah kios di Tangerang, Banten. Masa yang emosi nyaris menghakimi 2 bandar sabu tersebut. Ditemukan puluhan kilogram sabu di mobil pelaku. Warga di Jalan Serdang Wetan, Lego, Kabupaten Tangerang, Banten berusaha menghakimi 2 pria pengendara mobil setelah menabrak sejumlah kios. Akibat ulah 2 bandar sabu tersebut, sejumlah kios milik pedagang hancur. Tak hanya kios, mobil bandar sabu ini juga nyaris menabrak petugas kepolisian yang melakukan penghadangan. Kedua pelaku yang membawa puluhan kilogram sabu sebelumnya berusaha kabur dari sergapan petugas Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat yang melakukan penyamaran. 2 orang yang diduga sebagai pelaku pengedar narkotika jenis sabu ini dalam upaya pengejaran pelaku berupaya menghindar dan mengakibatkan rusaknya kendaraan dan beberapa kios yang ada di sepanjang jalan dan akhirnya dapat pelaku terhenti.
kepolisian terus mengembangkan kasus ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Anggota geng Priuk yang menganiaya polisi di Tanjung Priuk, Jakarta Utara diduga mengonsumsi narkoba. Korban dianiaya para pelaku saat melerai pengeroyokan di sebuah warteg. Dalam rekaman video amatir ini, Bribda Rio Novembrianto, anggota Polairut Baharkam Polri, dianiaya anggota geng Priuk di warteg Jalan ND Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Bribda Rio mengalami luka berat akibat dianiaya dengan senjata tajam 6 anggota geng Priuk. Bribda Rio dianiaya setelah melerai geng Priuk yang mengeroyok 2 pemotor. Polisi telah mengamankan 14 orang, 6 diantaranya pelaku utama. Dan kebetulan saat itu di dalam warteg itu ada anggota kami. Narkoba ada 8 orang. Ya. Penganiayaan terjadi awal Januari lalu sementara kondisi Bribda Rio telah membaik. Dari 14 orang yang diamankan, 6 diantaranya terancam hukuman 9 tahun penjara. Sementara 8 orang yang membantu pelarian terancam hukuman 9 bulan penjara. Adapun barang bukti yang diamankan, handphone serta 2 mobil. Dari Jakarta, Yola Dwiyanti dan Dipo Andi Muharram iNews melaporkan. Sejumlah wanita diduga PSK melawan saat terjaring razia di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sebagian didapati bersembunyi di warung kelontong yang berada di tengah permukiman warga. Sejumlah wanita diduga pekerja seks komersial melawan saat digiring petugas di Jalan Jembatan Tinggi, Bongkaran Tanah Abang, Jakarta Pusat. Petugas terpaksa menarik wanita tersebut untuk dinaikkan ke dalam mobil. Razia dilanjutkan petugas dengan menyisir kawasan pemukiman warga. Petugas mendapati sejumlah wanita diduga PSK di warung kelontong. Ketiganya diamankan petugas. Razia dilakukan untuk meminimalisir maraknya praktik prostitusi di DKI Jakarta dan mencegah penyebaran COVID-19. Tadi sudah kita dapatkan yang masuk ke mobil sosial itu 17 orang. Selanjutnya akan dilakukan 17 wanita diserahkan ke panti sosial untuk diberikan pembinaan. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pembunuhan seorang bidan di Situbondo, Jawa Timur yang dilakukan sang suami dipicu sakit hati. Tersangka kesal dengan perlakuan korban. Korban dan pelaku telah menikah 15 tahun dan memiliki 3 orang anak. Kasus tewasnya Hanisa 42 tahun seorang bidan desa di Puskesmas Subo, Situbondo, Jawa Timur masih dalam penyelidikan. Pada kejadian ini, pelaku utama sang suami Agus Hadiputra 46 tahun telah ditetapkan sebagai tersangka. Pada pemeriksaan awal diketahui, pelaku menghabisi korban karena sakit hati sering diperlakukan tidak baik dalam hubungan rumah tangga. Tindakan sang istri juga membuatnya sering tersinggung. Keterangan yang bersangkutan atau tersangka memang dia menyatakan dia merasa sakit hati ya, karena ada perlakuan yang tidak baik yang dirasakan oleh yang bersangkutan ya, dari korban. Pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad melaporkan. 1 hari hilang, seorang janda ditemukan tewas berlumuran darah sekitar 500 meter dari rumahnya. Korban yang tewas akibat luka di leher meninggalkan 5 anak yang masih kecil. Warga dikejutkan dengan tewasnya Asrawati yang ditemukan berlumuran darah di semak-semak sekitar 500 meter dari rumahnya, Desa Senebok Bayu, Aceh Timur, Jumat siang. Janda berusia 35 tahun ini tewas akibat luka parah di bagian leher. Korban ditemukan tewas setelah 1 hari hilang. Menurut keluarga, korban keluar mencari kayu bakar untuk kebutuhan memasak Kamis sore, namun tak kunjung pulang hingga larut malam. Warga lalu berusaha mencari keberadaan korban.
Polisi masih menunggu hasil uji forensik tim dokter untuk memastikan penyebab kematian korban. Untuk penyebabnya kita masih lakukan penyelidikan dan juga untuk jenazah pun sudah kita bawa. Mungkin dalam masih perjalanan kita menunggu hasil daripada identifikasi forensik dengan dokter forensik nanti mungkin akan lebih jelas lagi dan kita akan lakukan penyelidikan sampai dengan terang daripada penemuan jenazah wanita ini. Korban meninggalkan 5 orang anak yang masih kecil. Keluarga berharap pelaku pembunuhan bisa ditangkap polisi. Dari Aceh Timur, Aceh, Ismail Abda, iNews melaporkan. Setelah musisi Ardhito Pramono terjerat narkoba, komika Viko Fahriza ditangkap Polda Metro Jaya atas kasus penyalahgunaan narkotika. Viko ditangkap di rumahnya di Depok saat mengonsumsi narkotika tembakau sintetis. Viko berdalih mengonsumsi narkoba karena susah tidur. Komika Viko Fahriza menangis histeris saat Polda Metro Jaya melakukan rilis kasus penyalahgunaan narkotika yang menjeratnya. Viko ditetapkan sebagai tersangka usai hasil tes urinnya dinyatakan positif narkoba. Viko ditangkap di rumahnya di Depok, Jawa Barat, Kamis malam saat mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis. Kepada penyidik, Viko mengaku menggunakan narkoba karena mengalami gangguan susah tidur. Adapun yang kita amankan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan penyalahgunaan tindak pidana narkotika ini adalah saudara Viko Fahriza atau FF. Yang bersangkutan merupakan public figure, terutama berkecimpung di bidang stand up comedy. Viko terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Esra Ambrita, Tri Juliarti Irfandi, iNews melaporkan. Puluhan botol minuman beralkohol ditemukan petugas dalam koper barang bawaan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Terdeteksi alat X-ray, pemiliknya hanya pasrah. Minuman beralkohol tersebut dibuang petugas karena melebihi batas aturan maksimal, yakni 2,25 liter. Memang kalau bayar boleh? Tidak bisa, Pak. Oh, nggak boleh Ya, juga? Justru di musnahkan. Oh, ya udahlah. 2 botol minuman beralkohol ditemukan petugas dalam sepatu proyek yang dibawa dalam koper penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ini berapa ini? Itu 1,4 semua. Oh, ini 7 ya udah dapat. Iya. Berarti ini dihancurin ini ya? Ini dihancurin ya? Tadi kata Bapak ini boleh 3. Oh, 3. Ini nanti bakal kalau misalnya memang batasnya kan enggak, batasnya 2,25. Tapi nanti bakal disisakan kalau memang Bapak mau ambil yang 2 ini. Gitu. Temuan minuman beralkohol ini awalnya terdeteksi alat mesin X-ray. Sesuai peraturan Menteri Perdagangan, batas maksimum minuman beralkohol yang boleh dibawa penumpang 2,25 liter. Sebagian minuman beralkohol ini dibuang. Peraturan yang terbaru yaitu Permendak mengatur bahwa pembawaan minuman beralkohol itu per penumpang adalah 2.250 ml gitu. Pemeriksaan fisik didapati memang botol-botol tersebut berisi minuman keras gitu, miras, ya sake dan beberapa minuman whisky lainnya gitu. Sejumlah botol minuman beralkohol juga ditemukan dalam koper barang bawaan WNA penumpang lainnya. Seorang penumpang meminta agar petugas tidak membuang minuman beralkohol yang dibawanya. Bapak kan sudah membawa. Tapi kalau untuk ini harus dimusnahkan. Ya. Nggak boleh dititip untuk saya bawa. Tidak bisa. Soalnya kalau untuk ini no tax, no pajak, nggak bisa dititipkan juga, Pak. Seperti itu. Jadi memang Kalau bayar boleh? tidak bisa, Pak. Oh, nggak boleh Ya, juga? Distray dimusnahkan. Oh, ya udahlah. Bro, kok sini? Everyone for what? Everyone for what? Everyone for what? One person, one. Oh, one person. Tak hanya minuman beralkohol,
Petugas juga mendapati ratusan batang rokok dalam koper penumpang. Ratusan rokok tersebut dimusnahkan karena sesuai aturan, penumpang hanya diperbolehkan membawa 200 batang rokok. Baru 2 bulan pacaran, wanita muda tewas dianiaya kekasih di Jember, Jawa Timur. Pelaku cemburu pergoki korban video call dengan pria lain. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.